Assalamualaikum sahabat disabilitas, kembali lagi bersama saya Kak Ara di Titik Terang Disabilitas, edukasi seputar dunia disabilitas. Saya masih ditemani oleh Kak Farida nih sahabat. Kak Farida, kali ini kita mau bahas apa nih? Kita mau ngebahas latihan pasif dan aktif. Oke, latihan pasif dan aktif untuk anak cerebral palsy. Iya. Oke, Kak Farida boleh dong dijelasin latihan pasif untuk anak cerebral palsy itu apa sih maksudnya? Latihan pasif itu latihan yang kita bantu. Jadi suatu latihan yang masih diasistensi. Asistensi itu kayak kita memobilisasi sendi. Jadi sendinya kita gerakin dari arah luar ke arah dalam. Anak-anak yang tidak bisa menggerakkan sendiri kan pasti butuh bantuan ya. Pasif sendiri itu bantuan gitu. Terus nanti ada kompresi, ada vibrator, itu kayak lebih untuk mengurangi kekakuan otot-otot anak itu. Jadi di sini latihan pasif benar-benar kita harus komunikasi, tetap dilakukan komunikasi walaupun anaknya tidak bisa bicara ya. Nah, ketika itu ayo deh coba dorong kakinya, walaupun dia belum bisa dorong kakinya, kita tetap bantu dengan latihan pasif. Jadi kita bantu kakinya dorong untuk merasakan dia bisa mendorong nih, padahal kita bantu, itu pasif seperti itu. Oke, berarti kalau latihan pasif itu masih membutuhkan bantuan ya? Benar, jadi Oke. kita kayak asistensi untuk anak menggerakkan suatu tangan atau kakinya. Nah, kira-kira itu bantuannya berapa persen Kak Farida? Tergantung kemampuan Oh, anaknya. tergantung. Jadi ada yang anaknya udah bisa kombinasi ya. Jadi aktif pasif, cuman banyaknya di pasif gitu. Berarti dia udah bisa pasifnya 30%, yang 70%-nya aktif seperti itu. Kayak nggak full ROM, jadi nggak full gerakannya. Harusnya kan gerakannya bisa ke atas seperti ini, tapi dia cuma bisa nyampe sini. Jadi kita akan lakukan dorongan Bantuan. sedikit ke atas supaya maksimalnya semuanya. Tapi kalau misalnya dia nggak maksimal, jangan kita paksakan seperti itu. Oke. Nah, itu kan penjelasan dan contoh latihan pasif. Iya. Oke. Dan sekarang latihan aktif untuk anak cerebral palsy itu seperti apa sih Kak Farida? Oke, latihan aktif di sini yang tadi. Jadi anak-anak mandiri, kita minta untuk dia berjalan, untuk duduk ke berdiri, untuk jongkok itu bisa sendiri tanpa bantuan kita. Oke. Tapi di situ kita harus sertakan alat-alat modifikasi atau alat-alat bantu untuk dia pegangan. Tujuannya anak-anak ini nanti mandiri tanpa bantuan orang tuanya atau bantuan orang sekitarnya, seperti itu. Kalau latihan aktif bisa dilakukan dengan kata-kata dan mereka mengerti perintah kita seperti itu. Kemudian tanpa bantuan. Oh, berarti Iya. kalau latihan aktif ini sebenarnya memang anaknya sudah mandiri, tapi walaupun sekalinya dibantu itu menggunakan alat modifikasi seperti itu. Alat modifikasi, iya. Jadi latihan aktif misalnya anaknya sudah bisa berjalan, tapi menggunakan alat bantu. Jadi ketika dia misalnya menggunakan walker ya, dia masih lemah di jongkok atau lemah di duduk. Jadi ketika duduk harus membanting gitu kan, itu kan tandanya dia kemampuan otot belakangnya masih lemah ya. Iya. Kita latihan aktifnya, ayo tahan gitu, tahan, kita bantu mungkin mau pegang tangannya atau bagian bahu atau pinggul, nanti dia duduk. Jadi kita hanya perintah terus bantuan kecil seperti itu kalau latihan aktif. Oke, berarti dari situ sudah jelas banget ya perbedaan antara latihan pasif dan latihan aktif untuk anak cerebral palsy. Intinya kalau latihan pasif itu masih membutuhkan bantuan, Asistensi ya. sedangkan latihan aktif itu sudah mandiri walaupun menggunakan alat modifikasi. Seperti itu sahabat. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai latihan aktif dan latihan pasif untuk anak cerebral palsy. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Saya Kak Ara pamit undur diri. Saya Kak Farida pamit undur diri. Salam setara, bergerak untuk disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.